thank you, Den. Kita tunggu yang lain ya bentar lagi ya. 9.55 kita mulai ya. Oke. Yuk, 1 menit lagi kita mulai ya. Oke, yuk adik-adik kita ke bandar rasa cukup di ininya, di materi yang geometri. Kita lanjut ke yang ini ya. Materi baru hari ini kita bahas tentang bentar. Oke. Kita belajar tentang ini ya, yang baru. Kita belajar tentang koordinat dulu ya. Koordinat Kartesius ya. Oke. Sip. Share screen-nya kalau udah kelihatan tolong kasih tahu Kak Bandar lagi fokus di PPT-nya ya. Suara Kak Bandar jelas nggak? Aman, Kak. Aman ya? Yuk. Jelas. Oke, yuk. Siapin catatannya. Yuk, open cam yuk. Nanti Oke, udah buat ada, Kak. Yuk. Open cam ya guys. Yuk. Nah, kita belajar tentang sistem koordinat Kartesius ya. Nanti ini kita pakai kalau nanti kita belajar tentang persamaan garis lurus nanti ya. Nah, nanti kita ketemu dengan yang seperti ini. Ada X, ada Y, ada 0 gitu ya. Apa yang mau kita pelajarin di koordinat Kartesius, nanti ada posisi titik, ada posisi garis. Kalau titik ngomongin titik asal, lalu ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau posisi garis nanti ngomongin garis sejajar, garis perpotongan, garis tegak lurus. Ya, biar nanti sistem koordinat Kartesius kita bakal belajar tentang persamaan garis lurus nanti ya. Oke. Nah, ini penemunya koordinat Kartesius namanya Descartes ya.
dia punya filosofinya begini. Ya, ini sekedar pengetahuan umum aja. Jadi namanya René Descartes. Kalau ditanya siapa penemu Cartesius, ini orangnya ya. Oke, nggak lama-lama di sini, kita cukup tahu aja ya sejarahnya ya. Nah, dalam koordinat Cartesius itu ada istilahnya sumbu X. Sumbu X itu dinamakan dengan apsis. Nah, kalau sumbu Y itu dinamakan dengan ordinat. Nah, gabungan dari keduanya itu disebut dengan koordinat. Yang dilambangkan biasanya dengan simbol begini, X, Y. Sumbu X itu namanya apsis, sumbu Y itu ordinat. Gabungan dari X dan Y itu namanya koordinat. Ya. Jadi kalau Kak Bandar nanti bilang apsis, itu berarti adalah sumbu X. Kalau Kak Bandar bilang ordinat, itu berarti sumbu Y. Kalau Kak Bandar bilang koordinat, maka itu gabungan keduanya, X dan Y. Ya, dicatat dulu aja. Nah, sekarang Kak Bandar mau tanya, untuk yang ini kan ada koordinat A. A itu 1,4. Absisnya berapa? Lalu ordinatnya berapa? A 1,4 ya. Lalu kemudian ada B. B di sini 5,2. Absisnya berapa? Ordinatnya berapa? Oke. Lalu ada si C di sini. C 13,3. Absisnya berapa? Ordinatnya berapa? Oke. Kita latihan dari hal yang paling kecil dulu ya, tentang koordinat Cartesius. Ya. Ingat, kalau A 1,4 itu udah ngomongin bukan lagi ordinat sama absis, tapi udah koordinat. A itu XY-nya 1,4. Ya. Nah, sekarang cari dari A itu absisnya berapa, ordinatnya berapa. B itu berapa absisnya, ordinatnya berapa. Iya, Pres masih ngantuk dia. Tahan, Pres. Oh iya, jadi kapan pelantikan? Siapa yang menang OSIS-nya? Yang jadi ketua OSIS siapa jadinya? Kayaknya Cimailin sih, Kak. Oh, Mailin sama Pres toh? Iya. Oh, oke. Kapan pelantikan? Kemarin tuh kapan ya? Jumat gitu. Aku rada-rada lupa juga sih, Kak. Mm-mm. Oke. Yuk, lanjut yuk. Boleh ini ya, diketik di chat ya jawabannya. Yang A absisnya berapa, ordinatnya berapa. Yang B absisnya berapa, ordinatnya berapa. C berapa absis, berapa ordinat ya. Paham nggak sampai di sini? Yang Kak Bandar tanyain. Contoh satu ya. Kak Bandar bahas yang A dulu. Koordinat A kan 1,4. Ya. Koordinatnya kan 1,4. Oke. Berarti ini kan X-nya. Ini Y-nya. Berarti ini sebagai absis, ini sebagai ordinat. Berarti absisnya adalah 1, ordinatnya adalah 4. Gitu ya. Oke, sekarang yang B. Absisnya berapa, ordinatnya berapa. Ya, karena sumbu X itu kan namanya absis. Ordinat itu sumbu Y. Ya. Kalau dua-duanya dalam kurung X, Y itu sudah sebagai koordinat namanya. Supaya kita terbiasa dengan istilah absis dan ordinat. Karena yang sering digaungkan sebetulnya koordinatnya sih. Udah dalam bentuk X dan Y-nya. Gitu ya. Belum terpisah dia.
Yuk, yang B dan C yang udah dapat jawabannya boleh ketik di chat ya. Absisnya berapa, ordinatnya berapa. Yuk, yang B berapa absisnya? Ordinatnya berapa yang B? B absisnya berapa? Ini kan X, ini Y. Absis itu kan X ya. Y itu ordinat. Berarti yang B absisnya berapa? 5. 5. Oke, ordinatnya 2. 2. Oke, sekarang yang C. Ini kan X dan Y. Absisnya berapa yang C? 13. 13. Ordinatnya 3. 3. Oke, dicatat dulu deh. Biar makin paham ya. Ini contohnya langsung kita belajar tentang absis dan ordinat. Oke, Hana betul jawabannya. Udah mulai nangkep ya? Absis apa, ordinat apa ya? Ini istilah baru buat adik-adik semua. Oke, kalau udah selesai dicatat, kasih jempolnya ya adik-adik ya. Biar kita lanjut ke yang berikutnya. Nggak lama-lama, paling di sistem koordinat paling 3 pertemuan cukup. Nanti kita lamanya nanti di persamaan garis lurus ya. Karena ini cuma pengenalan tentang koordinat aja sih. Dan kita nggak akan lama di sini. Oke, sudah? Udah beres dicatat? Yuk kita lanjut ya. Yuk. Nah, sekarang kita ngomongin koordinat kartesius. Apa tuh koordinat kartesius? Nah, kalau dulu zamannya Kak Bandar ada buku namanya kotak-kotak gitu ya, buku kotak-kotak. Atau sebentar Kak Bandar kasih lihat biar kalian paham tuh apa sih koordinat kartesius. Kak Bandar akan buka satu aplikasi namanya, bentar ya. Bandar akan kasih lihat seperti apa sih contoh koordinat kartesius itu. Bentar ya. Nah, ini Kak Bandar punya contohnya langsung seperti apa yang dinamakan koordinat kartesius. Bentar ya, sayang. Si baik-baik ganteng ini. Kak Bandar ditemenin sama anak-anak PAUD di sini seru nih. Nah, ini dia. Koordinat kartesius itu begini. Ada kotak-kotak, terus ada sumbu X yang ke atas ini. Ini sumbu X yang ini ya, ntar ya. Kak Bandar. Bentar. Nah, ini Y-nya, ini Y. Nah, ini X. Yang mendatar itu X, yang horizontal itu Y gitu ya. Nah, ini dia. Kalau kalian belum kebayang tentang koordinat kartesius, nanti kita akan ketemu dengan yang begini. Ya, ini nama aplikasinya GeoGebra. Ya, kalian bisa search di Google aplikasi GeoGebra.
GeoGebra itu banyak manfaatnya, termasuk nanti kita gambarin banyak kurva. Tinggal masukin persamaannya, kelihatan kurvanya seperti apa. Ya, baik kurva garis lurus ataupun kurva parabola. Nanti kita belajar di kelas 9 tentang persamaan kuadrat yang bentuknya kurvanya parabola. Ya, parabola itu seperti apa ya kalau dibilang kurvanya ya? Huruf U begitulah parabola ya. Oke. Nah, sekarang ini contohnya, kalian boleh screenshot, nanti kalian boleh buka-buka aplikasinya di Google namanya GeoGebra, ya. Nanti kalau kalian mau gambar sesuatu pakai koordinat kartesius bisa pakai aplikasi ini, ya. Ini free dan online. Ya, kalian bisa langsung gambarin tanpa harus kalian login atau berbayar gitu, nggak ada. Oke, yuk lanjut ya. Kita ke yang berikutnya. Ini koordinat kartesius bayangannya begitu. Ya. Nah, oke. Yuk lanjut yuk. Ini ada titik A. Titik A koordinatnya X dan Y. Ya, suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan atau koordinat tadi ya. Nah, X itu jarak titik A terhadap sumbu Y. Jadi si X itu jarak titik A terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya di sini. Maka ini X-nya. Kak Bandar kasih garis putus-putus nih. Ini X-nya. Ini X-nya. Lalu kemudian Y-nya adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y tadi ya. Ini dia. Nah, ini Y-nya. Jadi kalau digambarkan, XY-nya adalah begini. Ya, Kak Bandar hapus yang Kak Bandar ya. Lebih bagus. Logikanya begini. Kenapa disebut XY? X itu adalah jarak titik A ke sumbu Y. Y-nya itu adalah jarak titik A ke sumbu X. Ya. Daniel pusing ya? Bingung ya? Dibolak-balik X dan Y-nya. Oke, mau dicatat dulu silakan. Biar kita lanjut ya. Baru mulai kak, udah begini kak. Ini sebenarnya gampang sih. Maksudnya ini masih simple, Den. Jadi gini, kalau Kak Bandar ibaratin gini tuh. Gini ya, Kak Bandar kasih titik A-nya langsung jelas aja ya. Jangan pakai X ya. Misalkan A-nya Kak Bandar ganti pakai gini. Bentar. A-nya itu misalkan 5,4. Berarti dari 0 ke X ini kan ada 5 poin ya. Ada 5 basis 1, 2, 3, 4. Oh, terlalu pendek ya. Nah, misalkan gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak titik A ke Y ini kan sebagai X-nya. Maka X-nya kan 5 nih ya. X-nya 5 benar kan? Y-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan begini kan. Sebenarnya simple. Cuman menegaskan aja bahwa si X itu maksudnya jarak titik A-nya ke sumbu Y. Gitu doang sih sebenarnya. Kalau Kak Bandar pakai GeoGebra misalkan begini ya. Ntar Kak Bandar coba dulu di GeoGebra masukin koordinatnya.
Bentar. Terus toh kalau misalnya kan kita pakai kalau tulis tangan doang kan harus apa namanya presisi itunya angka urutannya itu. Ha-ha, betul, Ya, jadi itu gambarnya juga harus apa ya kayak tepat betul, gitu. betul. Makanya lebih enak nanti pakai GeoGebra gambarnya. Kan Iya, soalnya kan udah ada. paten. Mm-mm. Kalau kalian mau coba gambar sendiri harus konsisten. Misalkan kalau kalian gambar di buku, jarak dari 0 ke 1-nya kalian pakai penggaris ya. Harus konsisten berarti jaraknya. Misalkan 0 Berarti ke ada berarti ada rumusnya lagi, Pak. Enggak usah. Pakai penggarisnya simpel aja. Misalkan gini, Kak Bandar gambarin asal gini ya. Ini 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, 5. Nah, ini juga harus konsisten. Jarak X ini, 0 ke 1 ini juga harus sama dengan Y-nya. Gitu. Misalkan 0 ke 1-nya cuma setengah senti atau 1 senti. Maka 1 keduanya juga 1 senti, 1 senti, 1 senti. Ini juga dari 0 ke 1, 1 senti, 1 senti, 1 senti. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau kalian punya bukunya, kalian coba cari di toko buku atau di Gramet gitu ya. Ada namanya buku, kalau dulu zamannya Kabanar dibilang buku kotak-kotak sih namanya. Nah itu buat gambarin eh, koordinat kartesius gitu. Ya, zamannya Kabanar dulu mau gambarin koordinat kartesius ini pakai buku kotak-kotak namanya. Itu seperti buku tulis tapi udah banyak kotaknya. Udah tinggal kita gambar. Kayak GeoGebra tadi gitu. Kayaknya sekarang juga dipakai Kak, tapi dipakai itu buat anak TK nulis huruf. Kalau nulis huruf itu yang ini, yang masih garis-garis biasa. Kalau dia yang buku kotak-kotak khusus itu, dia apa ya? Memang khusus buat nggak tahu deh bedanya apa ya. Cuman setahu Kak Bandar buat nulis tuh bukan yang kotak-kotak yang biasa yang kayak buat koordinat kartesius bukan. Nanti ya kalau Kak Bandar main-main ke toko buku, Kak Bandar beli satu, Kak Bandar kasih lihat seperti apa bukunya ya. Kayaknya sekarang udah jarang karena udah banyak yang online buat gambarin koordinat kartesius. Ya, kita lanjut ya yang ini ya. Nah, ini ada kita pahami posisi titik terhadap sumbu X dan Y-nya tadi. Ya, sekarang kita ngomongin titik A dulu. Titik A itu berarti koordinatnya berapa titik A? X-nya berapa titik A? Ini kan 0, 1, 2. 2 ya. 2, 2, Y-nya berapa? 6. 6. Titik A itu 2,6 koordinatnya. X-nya di 2, Y-nya di 6. Ya, maka jarak titik A ke sumbu Y itu kan jarak titik A terhadap sumbu Y itu kan 2. Ini ya, sumbu Y-nya kan jaraknya dari titik A. Ini sumbu Y nih, ini titik A. Jarak dari titik A ke sumbu Y. Berarti 1, 2 kan? 2 bar jaraknya. Kak Bandar bilangnya bar. Ya, jaraknya cuma 2 dari sumbu Y. Tapi dari sumbu X jaraknya berapa? Titik A ke sumbu X jaraknya berapa? Berapa bar? Berapa kotak? 6. 6. Coba hitung lagi. Yang lain. Kata Otnil 6. Bener nggak 6? Iya, 6. 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Nah, sekarang lihat yang titik B. Titik B koordinatnya berapa? 5,5. 5,5. Good. Berarti jarak titik B dari sumbu X berapa? 5. 5. Dari sumbu Y? 5. 5 juga. Oke. Sekarang kita lihat titik C. Di mana nih? Kak Bandar kursornya suka hilang-hilang.
titik C. Titik C itu berapa koordinatnya? Min 4,3. X-nya min 4, Y-nya 3. 3. Jadi jarak titik C ke sumbu Y berapa? Min 4. Bukan min. Walaupun dia min, tapi tetap hitungannya jarak itu nggak ada min, Otnil. Jarak itu nggak pernah nilainya minus. Ya, sekalipun dia ke kiri, dia nggak pernah minus. Oke? Tetap positif ya. Kita lihat yang ini. Yang titik C ya. Titik C terhadap sumbu Y tadi ya. Bentar. Suka hilang-hilang kursornya kapan. Titik C. Titik C itu terhadap sumbu Y 4 satuan. Bukan min 4. Nah, jarak itu dia punya nilainya mutlak. Tidak minus. Sekalipun dia ke kiri arahnya, dia tetap hitungannya positif. Ya. Oke? Lanjut sekarang titik D. Titik D. D itu berarti berapa koordinat D-nya? Min 5,6. Min 5,6. 6. Oke. Berarti jarak titik D ke sumbu Y berapa? 5. 5 ya. Walaupun sekalipun dia koordinatnya minus 5. Tapi jarak tidak pernah minus ya. Ingat itu ya. Value-nya ya. Itu ilmu baru tuh tentang jarak. Jadi nggak pernah. Misalkan rumahnya Hana di sini. Terus di sebelah kiri rumah Hana ada apa, Han? Ada Indomaret atau ada toko gitu nggak? Ada grosir? Laundry. Laundry. Berapa rumah dari rumahnya Hana ke sebelah kiri ada laundry? Satu aja sih. Kayak Satu. Selang satu gitu ya? Atau sebelahan pas? sebelahan pas. Pas sebelahan, oke. Berarti misalkan dari gerbangnya Hana ke laundry, misalkan 5 meter. Hana keluar gerbang ke gerbangnya si laundry 5 meter. Kan kalau digambarin di diagram Kartesius, rumah Hana tuh misalkan di sini. Misalkan rumah Hana tuh di sini. Misal ya, rumah Hana tuh di sini. Di titik ini misal rumah Hana di sini. Si laundry-nya di sini. Ya kan? Nah, ini jaraknya 5 meter nih misalkan. Sekalipun dia ke kiri, nggak pernah jaraknya dibilang rumah Hana ke laundry minus 5 meter. Nggak pernah. Ya. Untuk jarak nggak pernah nilainya minus. Ya. Itu keistimewaan dari jarak. Sekalipun dia letaknya di kiri, dalam garis bilangan dia di kiri kan berarti kan minus ya. Ya kan kita belajar di garis bilangan kelas 7 kan semakin ke kiri kan semakin minus. Ya kan? Tapi kalau di dalam jarak, walaupun dia ke kiri, dia nggak pernah minus. Ya, gitu. Yang minus tuh jarak kita sama pasangan kalau lagi berantem gitu ya. Itu suka minus tuh di situ ya. Jadi backstreet jadinya ya. Oke. Pada senyum-senyum. Itu minusnya di situ sih. Gitu ya. Jadi lebih agak berjarak-jarak dikit ya. Minus banget lagi ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Sekarang kita lihat yang titik yang agak ini ya, agak concernnya lebih ke dua-duanya negatif. Rabanar punya titik E di sini. Titik E berapa koordinatnya? Titik E di bawah ini. Min 3. Iya. Min 3. Oke, jarak titik E ke sumbu X berapa? 3. 3. Ke sumbu Y-nya? 3. 3 juga. Ya. Nah, ini boleh kalian gambarin, boleh kalian screenshot, tapi tolong yang di dalam kotaknya kalian pahamin ya. Ya. Kak Bandar sengaja sajikan semua udah lengkap di situ. Tiap titiknya jaraknya berapa.
Nanti kalian pelajarin lagi, pindahin ke catatannya ya. Oke? Sesimpel itu kok, nggak rumit sebenarnya. Makanya ini paling cuma 3-4 pertemuan kita udah beres. Kita lanjut ke yang berikutnya tentang persamaan garis lurus ya. Oke, kalau udah dicatat atau di screenshot kasih tahu ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Kita lanjut yuk. Nah, kita kan udah tahu nih jarak-jarak tadi sumbu X terhadap titiknya, sumbu Y terhadap titiknya. Ya, nanti kita belajar kayak gini, ini mah nggak usah lah. Tadi kan kita udah belajar ya. Misalkan terhadap sumbu X jaraknya 6, berarti ini kan sebagai Y-nya. Ya kan? Terhadap sumbu Y berarti ini X-nya. Maka koordinatnya X-nya 2, Y-nya 6. Ya, sama, ini Y, ini X. Ini Y, ini X. Nah, coba isi dulu yang C sampai dengan H. Coba diisi dulu yang C sama sampai H. Kak Bandar udah kasih clue-nya. C 43, good. X-nya 4, Y-nya 3 jadi ya. Koordinat C-nya ya. Yang lain? Satu orang, satu jawaban. Silakan diketik, kalian bebas mau pilih jawaban yang mau yang D atau E atau F atau G atau H. C udah dijawab sama Oatmeal. Berarti tadi jawabannya Oatmeal yang C ya. Sorry. Balik lagi. Berarti C 4,3. Ada yang jawab lagi? Bentar. E 3,3. E 3,3. Good job, please. Betul. Nggak apa-apa, barengan sama Praise, nggak apa-apa. Ana D 5,6. Good, Han. Bentar ya. D-nya 5,6. E-nya 3,3. Lalu F-nya, ada yang sudah dapat F? Den, coba Den. Mau jawab yang mana, Den? Kak Bandar udah kasih X dan Y-nya di Udah tulis kayak yang H, udah ditulis H. di chat. H 3,6. Ya, Udah paham, Den? Bingung nggak? aman. Kalau kayak gini gampang. Udah ada marknya ya, udah ada tandanya, udah enak ya. Iya, Nanti belajar lagi ya. Kalau bingung ya, F-nya berarti 5,6. G berapa jadi? Sebutin aja, G berapa jadi koordinatnya? 5,4. Good, 5,4. Oke, silakan dicatat dulu deh. Buat latihan tambahan. Sejauh ini bingung nggak? Nggak ya? Oke ya, aman ya. Jadi jarak terhadap sumbu X itu adalah titik Y-nya. Jarak terhadap sumbu Y itu berarti titik X-nya. Ya. Oke, kalau sudah kita mau lanjut. Kalau masih ada yang mau dicatat, benar tunggu. Oke, udah? Kasih jempolnya dong kalau udah. Kita lanjut ya. Mumpung masih ada 7 menit. Ya, kita gas ya.
Oke, ini udah. Nah, yang perlu dipahami ada pembagian 4 kuadran namanya, 4 wilayah. Sebelah kiri atas, kanan atas itu kuadran 1. Kuadran 1 itu nilai X-nya positif kan? Y-nya juga positif. Kuadran 1, K1 itu berarti X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 1 itu yang ini ya, yang sebelah kanan atas ini ya. Lalu kuadran 2. Kuadran 2 itu kiri atas. Kalau kuadran 2, X-nya negatif. Y-nya sama, positif. X-nya negatif kan, kuadran 2 kan, ini kuadran 2. Ya, X-nya negatif, tapi Y-nya tetap positif. Kemudian kalau kuadran 3. Kuadran 3 itu di bawah kiri. Bawah aja. Mau dijual juga boleh. Kuadran 3 itu berarti X-nya negatif. Yang kiri bawah ya. X-nya negatif ya. Y-nya juga negatif. Y-nya negatif. Lalu kuadran 4 yang kanan bawah. Kalau kuadran 4, X-nya positif. Ini X-nya positif ya. Y-nya yang negatif. Silakan dicatat. Nanti kuadran ini bisa kita pakai kalau kita nanti belajar tentang trigonometri. Ya, trigonometri itu sama sistemnya pakai kuadran. Kak Bandar buka dikit kenalin dikit tentang trigonometri ya. Trigonometri itu perhitungannya begini. Ini 0 atau 360 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Kuadran 1 sama, positif semua. Nilai sin cos, nanti trigonometri itu ada istilah sin cos tan. Kalau kuadran 1, tiga-tiganya ini positif semua nih. Sinnya positif, cosnya positif, tannya positif. Kalau kuadran 2 nanti ada yang beda lagi. Kalau kuadran 2 yang positifnya cuma sin. Sinnya doang yang positif. Cosnya negatif, tannya negatif gitu ya. Kalau kuadran 3 tangannya yang positif. Tangan positif, cosnya negatif, sinnya negatif. Kalau kuadran 4 cosnya yang positif. Ini sinnya negatif, tannya positif, negatif juga. Sama nanti bentuknya pakai kuadran begini. Kalau trigonometri jangan diambil pusing sekarang, Kak Bandar cuma ngenalin doang. Jangan langsung nanti searching apa itu trigonometri. Kalian pasti mumet kalau nggak belajar basicnya ya. Pasin pos tangan. Oke, ini udah dicatat. Kuadran 1, 2, 3, 4 untuk nilai X dan Y-nya udah ya. Yuk kita lanjut yuk. Oke, ini tadi udah ya. Jaraknya udah. Ini kira-kira butuh nggak ya? Coba. Ini udah sih. Nah, ini dulu deh. Gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi ada satu titik yang jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X. Kalau jaraknya terhadap sumbu X berarti dia apa tuh? Koordinat apa absis? Koordinat. Koordinat. Berarti ini Y ya. Ini Y-nya ini. Ini Y. Terus jarak 9 satuan terhadap sumbu Y. Berarti ini X-nya ya. Ya. X, oke. Jadi koordinatnya berapa? Titik tersebut. 9,3. Koordinatnya 9,3. Good. Nah, nanti kalian gambarin ya.
dipakai begini ya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini X, ini Y, ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiganya berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9, X-nya, Y-nya 3. Maka koordinatnya di sini. Misalkan kita kasih nama koordinatnya D. Maka koordinat D-nya letaknya di sini. Kalau digambarin. Begitu kira-kira. Ya. Jarak titik terhadap sumbu X itu dia Y-nya. Jarak titik terhadap sumbu Y itu X-nya. Ya, tinggal dibolak-balik aja sebenarnya. Kak mau nanya, Ya, kalau itu biasa kalau koordinat ada Z-nya juga ya, Z-nya itu kedalaman. Z itu kalau dia nanti ngomongin vektor. Vektor itu ada vektor 2 dimensi, ada vektor 3 dimensi. Nanti kelas 10 kita belajar tentang vektor. Vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Ya, Jadi kalau X namanya apa? X-nya tetap absis, Y-nya tetap ordinat, Z-nya itu namanya, Kak Bandar lupa. Jadi gini, kalau 2 dimensi vektor, kita seperti biasa kan, cuman begini. Kita ngomongin vektor dulu bentar ya. Ini luas nih kita jadi. Ini udah digambar belum? Kak Bandar mau clear dulu nih, yang di bawah. Udah digambarin belum? Udah ya? Ya. Jadi kalau vektor, itu kalau vektor 2 dimensi atau disebut juga dengan R2, itu cuman begini. Ini X, ini Y. Gitu. Tapi beda dengan kalau udah bentuknya 3 dimensi, vektor 3D atau R3. Kalau R3, ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya ke atas. Itu udah ngomongin 3 dimensi, X, Y, Z-nya begitu. Masih jauh, nanti kita masih kelas 10 belajar tentang vektor ya. Vektor ini nanti banyak dipakai di fisika. Ngomongin nanti gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan, luas lah vektor. Misalkan kita kalau yang ikutan lomba panahan atau lomba lempar lembing, itu bisa diukur sudut dia berapa dan bakal jatuhnya di titik berapa pakai vektor. Ya, jauh, masih jauh. Kita masih belum nyampe ke sana. Nanti kelas 10 kita belajar vektor. Ya. Oke, yuk. Udah, ini kita mau absen dulu yuk. Kita absen dulu. Silakan open cam-nya. Jangan lupa dipelajarin lagi. Semua rekamannya udah Kak Bandar upload di YouTube. Nanti kalau kalian mau dengerin lagi, nanti kalian bisa belajar-belajar lagi ya. Tinggal buka YouTube-nya ya. Yuk, absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu hari Senin ya. Bye-bye. Makasih Kak. Yuk, Terima sama-sama. kasih, Kak. Terima Yuk, kasih, Kak. thank you. Sama-sama, Han.